Di dunia dan seisinya laknat kecuali 4. Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa alimun wa muta'allimun atau muta'allimun. Ini riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi kata Nabi SAW bahwa dunia itu dilaknat seisinya kecuali 4 yang tidak laknat, yaitu orang yang berzikir sesuai dengan sunnah, yang kedua orang melaksanakan apa yang dicintai Allah, yang ketiga orang yang mengajarkan kebaikan, yang keempat yaitu orang yang belajar. Kemudian menuntut ilmu adalah lebih utama daripada ibadah yang sunnah. Nuntut ilmu itu lebih utama dari ibadah yang sunnah, lebih utama dari sholat sunnah, lebih utama dari amal-amal sunnah dan wajib kifayah. Sebab Nabi bersabda, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara'. Kata Nabi, keutamaan ilmu itu lebih baik, lebih utama daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik agama kalian yaitu wara', yaitu takwa. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan juga Bazzar dengan sanad yang hasan. Kemudian ilmu adalah kebaikan dunia. Antum setiap hari berdoa. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Apa kebaikan dunia? Ilmu. Ilmu. Berarti kita wajib menuntut ilmu. Karena kita minta kebaikan, ya harus menuntut ilmu. Bagaimana akan mendapatkan kebaikan kalau dia tidak menuntut ilmu? Kemudian hasanah fil akhirah, yaitu sorga. Kemudian orang yang menuntut ilmu berarti dia menuju jalan kebahagiaan. Dan ini sering saya sampaikan, bahwa orang yang menuntut ilmu adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Orang yang menuntut ilmu adalah orang yang paling bahagia di muka bumi. Karena apa? Mempelajari Quran, mempelajari sunnah Nabi yang sahih, dia memahaminya dan dia mengamalkannya. Inilah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Kemudian orang yang menuntut ilmu itu akan membawa kepada kebersihan hati, kemuliaan, kehidupan dan yang lainnya. Orang yang menuntut ilmu akan didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian menuntut ilmu adalah jihad. Antum lihat, menuntut ilmu adalah jihad, halaman 44. Ini penting untuk diketahui. Karena apa? Karena banyak orang menyangka bahwa menuntut ilmu itu tidak termasuk jihad. Jadi menuntut ilmu termasuk jihad. Sebab Nabi bersabda, "Man dakhala masjidana liyata'allama khairan aw liya'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah, wa man dakhala li ghairi dzalik kana kan nadhiri ila ma laysa min." Barang siapa yang memasuki masjid kami, yaitu Masjid Nabawi, dengan tujuan untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka ia laksana orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dan barang siapa memasukinya dengan tujuan selain itu, maka ia laksana orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Hadis hasan riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi orang yang menuntut ilmu ini termasuk jihad. Dan jihad itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim ada 4 tingkatan. Antum lihat halaman 45. Yang pertama, jihad untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Seperti sekarang kita menuntut ilmu ini. Ini termasuk jihad. Karena apa? Kita mempelajari petunjuk, mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Sebab seorang tidak akan mencapai kesuksesan, tidak akan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan ilmu. Jadi kita berjuang menuntut ilmu syar'i ini termasuk jihad. Yang kedua, yaitu jihad untuk mengamalkan ilmu setelah kita mengetahuinya. Ya, setelah kita mempelajari, maka kita wajib mengamalkannya. Ini juga termasuk jihad. Yang ketiga, jihad untuk mendakwakan ilmu kepada orang yang belum mengetahuinya. Jadi kita menyampaikan ilmu, menjelaskan kepada umat ini pemahaman yang benar, menjelaskan kepada umat ini bagaimana mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik,
menjelaskan kepada umat bagaimana mereka beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Nabi dan menjauhkan bid'ah, menjelaskan kepada mereka tentang akhlak yang mulia dan yang lainnya. Ini termasuk jihad. Jadi dakwah, mengajarkan kepada umat pemahaman yang benar, ini termasuk jihad. Kemudian yang keempat, sabar dalam kita menghadapi gangguan, cobaan, celaan, cacian, makian dan yang lainnya. Sabar dalam menghadapi berbagai macam fitnah, baik itu fitnah syahwat maupun fitnah syubuhat, kita sabar. Ini termasuk jihad. Banyak manusia tidak sabar, banyak yang tidak sabar. Nuntut ilmu, dianggap oleh mereka, kok kita hidup nuntut ilmu saja. Justru kita tetap menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah, sampai kita masuk liang kubur, tetap menuntut ilmu. Sabar, mengamalkannya pun perlu kesabaran, mendakwakannya perlu kesabaran. Kalau nggak sabar, maka kita akan tinggalkan agama ini. Banyak orang yang tidak sabar, akhirnya dia melenceng, keluar dari mana? Keluar dari siratal mustaqim. Banyak orang yang tidak sabar, kemudian apa? Dia masuk kepada fitnah. Fitnah apa? Fitnah syahwat dan fitnah syubuhat. Kenapa? Tidak sabar. Makanya dalam thalabul ilmi ini penuh wajib sabar. Dan kita juga menghadapi orang-orang kafir dengan apa? Dengan Quran. Menghadapi orang kafir pertama kali dengan apa? Dengan Quran. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Furqan ayat 52. Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang benar. Disuruh oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 52, disuruh kita berjihad melawan orang kafir dengan apa? Dengan Quran. Artinya kita menyampaikan hujjah kepada mereka. Jadi yang pertama, melawan orang kafir dengan apa? Dengan hujjah agar mereka masuk ke dalam Islam. Bukan dengan pedang dulu. Kebanyakan orang mengatakan harus dengan pedang, tidak, dengan hujjah lebih dahulu. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, wal jihadu bil hujjati wal lisani muqaddamun al jihad bis sayfi was sinan. Jihad dengan hujjah, jihad dengan dalil, jihad dengan keterangan didahulukan atas jihad dengan pedang dan tombak. Ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Kafiyah Asy-Syafiyah fil intisar al-firqatin najiyah. Makanya dikatakan oleh Abu Darda, orang yang mengatakan bahwa menuntut ilmu tidak termasuk jihad, maka akalnya tidak waras. Orang yang mengatakan bahwa menuntut ilmu tidak termasuk jihad, maka akalnya tidak waras. Jadi menuntut ilmu ini termasuk jihad. Dan ingat, kalau kita mengatakan bahwa menuntut ilmu termasuk jihad, kita tidak menafikan tentang wajibnya jihad melawan orang-orang kafir. Perhatikan, kalau kita mengatakan atau ulama mengatakan, ulama sunnah, bahwa menuntut ilmu termasuk jihad, bukan berarti bahwa kita menafikan jihad yang besar melawan orang-orang kafir. Jihad tetap berlaku melawan orang kafir. Jihad tetap berlaku melawan orang-orang kafir harbi, tetap berlaku sampai hari kiamat. Tapi ingat, jihad ada dhawabitnya, jihad ada kaidahnya, jihad merupakan ibadah. Dan jihad menurut ulama ahlu sunnah dalam kitab-kitab akidah itu harus dengan ulil amri, bersama ulil amri, tidak dengan sendiri-sendiri. Dikatakan dalam kitab-kitab akidah, al-jihadu madin ma'a wulatil umuri abraran kanu am fujjara. Bahwa jihad tetap berlaku, tetap berjalan bersama siapa? Bersama ulil amri. Apakah ulil amrinya orang yang baik atau ulil amrinya orang yang jahat? Ini jihad, tetap berlaku. Jadi kalau kita mengatakan bahwa nuntut ilmu termasuk jihad, bukan kita menafikan jihad melawan orang-orang kafir, tetap berlaku. Tapi apa yang dilakukan oleh sebagian orang, sebagian kaum muslimin yang dikatakan jihad, pada hakikatnya bukan jihad. Ini perhatikan, banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang dengan itu kemudian Islam dituduh dengan teroris, membunuh orang-orang yang mempunyai perjanjian dengan negara Islam. Kafir muahad, kafir dhimmi dibunuh, nggak boleh dalam Islam. Orang yang membunuh kafir dhimmi, kafir muahad, maka dia tidak mencium aroma sorga, kata Rasulullah. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Imam Nasai.
Kemudian juga mereka menamakan demonstrasi jihad. Bukan jihad, dari mana?